Seperti biasa, kita bernyanyi terlebih dahulu, ya. Nah, lagu kita, betapa kita tidak bersyukur. Yuk, semuanya dulu, 1, 2, 3, ya. Betapa kita tidak bersyukur, bersama air raya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Baik, kita akan memulai aktivitas belajar kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Engkau berikan kami kesempatan untuk belajar kembali. Bahkan dalam pertemuan kami kali ini Tuhan, kami akan belajar pendidikan agama Kristen. Tema kami yaitu Allah pencipta keragaman fauna. Tuhan berkati kami, berkati anak-anak di tempat ini, supaya kami bisa melakukan pembelajaran ini dengan baik. Terpuji namamu Yesus, dan kami berdoa serta bersyukur. Amin. Nah, anak-anak Ibu, hari ini Ibu akan mencek dulu kehadiran kita semua, ya. Nanti ketika Ibu mencek kehadiran kita, semua menjawab, ya. Kevin Sinaga hadir. Iya. Dela, Hadir Bu, Diva Sena, hadir Bu, Putri, hadir Bu, Rizky Sitompul, hadir Bu, Gideon. hadir Bu. Iya, semua Ibu lihat hadir. Ya, bagus sekali. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari apa, anak-anak? Masih ingat kan? Apa? Allah pencipta keragaman flora. Iya. Kalau flora itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Iya, oke. Coba dulu Gabriela. Berbagai jenis tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Iya, flora itu berbagai jenis dalam tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan. Pada materi hari ini kita akan mempelajari Allah pencipta keragaman fauna. Allah pencipta keragaman fauna. Kalau dikatakan fauna, siapa yang tahu? Oke. Iya, coba dulu kamu. Berbagai jenis hewan. Iya, berbagai jenis hewan. Nah, itu adalah fauna, berbagai jenis hewan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran ini, Ibu ada kuis. Kuis yang pertama, langsung tunjuk tangan nanti, ya. Sebutkan 3 contoh hewan buas. Iya, anak Ibu. Siapa namanya? Gideon. Ya. Singa, ular, harimau. Ya, singa, ular, harimau. Oke, soal nomor 2.
Iya, kucing, anjing, dan kelinci. Tangan dulu. Iya. Ibu sudah masukkan nilainya ya, anak-anak ibu. Nah, sekarang di tujuan pembelajaran kita hari ini kita mau mempelajari apa itu hewan peliharaan, apa itu hewan buas, dan bagaimana cara memelihara hewan tersebut, dan apa dampak plastik itu bagi fauna, bagi hewan tersebut ya. Nah, ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai hari ini. Anak-anak ibu, kita mau mempelajari Allah pencipta keragaman fauna ya. Nah, kalian tahu tidak kalau kita mencintai fauna yang Tuhan ciptakan itu, maka apa? Nah, itulah namanya anak-anak Tuhan. Karena ada banyak sekali anak-anak yang sering apa? Menyakiti hewan di sekitarnya. Contohnya kalian punya kucing, kalian menyiksa kucing itu tidak boleh ya. Karena itu sama sekali contoh kalian disiksa oleh orang lain. Apa? Bagaimana perasaan kalian, sakit atau tidak? Sakit. Tidak sakit. Jadi hewan tersebut pun seperti itu. Kalau kita menyiksa hewan-hewan yang ada di sekitar kita, mereka juga merasakan sakit. Baik, nah ibu akan membagi kelompok kita ya. Sebelum memulai pelajaran kita, ibu akan membagi kelompok ya. Yang pertama itu satu. Apa namanya kita buat kelompok satu? Kelompok kasih ya. Kelompok satu itu sama dengan kelompok kasih. Nah, kelompok yang kedua itu kita buat nanti ini kelompok sukacita. Sukacita ya. Kelompok tiga itu nanti kita buat kelompok damai sejahtera ya. Nah, bonekanya sudah dibagikan anak-anak ibu. Nah, jika sudah dibagi, nah sebelum kita masuk ke materi kita, ibu mau bercerita kepada kalian semua ya. Siapa yang mau mendengarkan cerita dari ibu? Siapa? Saya. Iya, ibu akan bercerita kepada kita semua. Mana tadi monyetnya? Mana monyetnya? Nah, ini dia. Ibu akan bercerita mengenai kisah monyet yang suka buang kulit pisang atau buang sampah sembarangan. Nah, ini namanya panda ya. Ini monyet. Ibu akan menceritakan kepada kalian bagaimana kisah seekor monyet dan seekor panda, dan monyet ini membuang sampah sembarangan. Dengarkan ya. Pada hari yang cerah, si monyet ingin pergi ke hutan berkeliling mencari pisang. Aduh, pagi ini indah sekali ya. Aku lapar. Aku mau mencari makanan deh ke hutan. Aku pergi mencari makanan ke hutan. Sampainya di hutan, si monyet melihat banyak sekali pisang. Wow, pisangnya banyak sekali. Aku suka deh pisangnya. Aku panjat pisangnya. Aku panjat. Lalu si monyet memanjat mengambil pisang itu banyak sekali. Banyak sekali pisangnya. Aku akan bawa deh ke rumah biar ada nanti makananku nanti malam. Sambil monyet memakan pisang itu, dia membuang kulit pisang ke segala tempat. Nyam 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 nyam, enak sekali. Nyam 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 nyam, enak sekali pisangnya. Dan beruang pun berencana ingin pergi ke hutan mencari teman-temannya untuk bermain. Oh, pagi ini indah sekali ya. Aku juga ingin pergi ke hutan mencari teman-temanku. Aku mau bermain bersama mereka. Aduh, sakit sekali kakiku. Kakiku tergelincir. Aduh, ini ternyata karena kulit pisang. Siapa sih yang mau pisang sembarangan? Aku akan
mencari tahu siapa yang mau pisang, kulit pisang sembarangan. Tiba-tiba dia melihat seekor monyet sedang asik memakan pisang. Wah, ternyata si monyet itu yang makan pisang. Aku samperin deh. Halo monyet, kamu sedang apa? Apa? Kamu tanya aku sedang apa ya? Kamu tidak lihat ya? Aku sedang makan pisang. Pisangnya enak sekali. Kamu makan pisang. Berarti kamu dong yang membuang kulit pisangnya ya? Apa? Kamu menuduh aku membuang kulit pisang? Bukan aku yang membuang kulit pisang. Jadi siapa yang buat kulit pisang itu? Buktinya aku dan teman-teman yang lain tergelincir. Itu gara-gara kulit pisangmu. Apa? Masa gara-gara aku sih? Aku kan hanya makan pisang. Iya, aku saja lah monyet. Aku kan bukan memarahi kamu memakan pisangnya. Gimana ya? Iya deh, aku minta maaf. Aku makan pisang tadi. Tapi aku minta maaf ya, gara-gara aku kalian tergelincir. Iya deh monyet, gak apa-apa. Namanya juga tidak sengaja. Oke deh monyet, kita bermain lagi yuk. Oke, kita bermain yuk. Maafin aku ya teman-teman. Oke, nah cerita hari ini telah selesai. Siapa yang bisa memberikan pesan dari cerita ini? Siapa? Oke, silakan dulu anak ibu membuat. Membuang sampah sembarangan akan menyebabkan banjir dan lingkungan. Apa kurang kuat? Membuang sampah sembarangan akan menyebabkan banjir dan lingkungan. Iya, tepuk tangan dulu untuk anak teman kita yang menjawab. Tepuk tangan dulu yuk. Iya, ya bagus. Membuang sampah sembarangan itu akan membawakan dampak yang kotor buat lingkungan sekitar kita dan terutama untuk hewan-hewan yang ada di sekitar kita ya. Baik anak-anak ibu, perhatikan ke depannya anak-anak. Nah kita akan masuk ke materi kita. Coba dulu kita baca bersama-sama Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. 1, 2, 3 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan lakukanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kalian tadi sudah mendengarkan kan firman Tuhan kita, yaitu dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Allah memerintahkan kita untuk memelihara segala jenis binatang yang Tuhan kita ciptakan. Nah, ibu mau bertanya untuk anak-anak ibu, siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Saya. Coba dulu kalian amati dulu ini, kalian amati dulu gambar di depan ini. Ya, diamati dulu ya. Kalian lihat dulu gambar yang ada di depan ini. Baik, ini gambar apa ini yang kalian lihat di sini? Iya, bagus. Ada burung, ada ayam, singa,
semuanya adalah berbagai jenis hewan ciptaan Tuhan. Tetapi ada dua macam hewan, yaitu hewan peliharaan dan hewan buas. Seperti yang sudah diucapkan oleh teman kita tadi, hewan peliharaan itu apa, hewan buas itu apa. Kalian sudah bisa membedakan kan? Sudah. Kalau sudah bisa membedakan, nah itulah jenis-jenis hewan. Coba dilihat lagi ini gambar apa ini? Sampah plastik. Nah ini adalah gambar sampah plastik yang berserakan. Nah menurut kalian anak-anak ibu, apakah dengan banyaknya sampah itu indah kalian pandang? Tidak. Siapa yang suka melihat sampah berserakan? Siapa yang tidak suka melihat sampah berserakan? Iya, bagus. Tidak ada yang di sini yang suka melihat sampah berserakan. Iya, bagus ya. Nah, kalau kita lihat, perhatikan di gambar ini, ya, ini adalah gambar sampah-sampah yang bertumpuk ataupun berserakan. Nah, coba dulu dilihat lagi gambar ini, ya. Apa yang terjadi kalau kalian perhatikan gambar yang ibu tampilkan? Hah? Hewan yang sampah. Iya. Dengan plastik yang kita buang dengan sembarangan itu memiliki dampak bagi hewan, ya. Kalau kita perhatikan gambar ini, nah perhatikan ya, disimak dilihat. Nanti kalian akan ibu kasih tugas untuk kalian kerjakan. Nah apa yang terjadi? Nah satu-satu disimak dilihat. Apa yang terjadi dari dampak plastik itu? Nah, tuh. Ya kan? Oke. Nah sekarang kita mau berdiskusi untuk menjawab gambar tadi. Kita akan berdiskusi yang pasti. Bagaimana cara merawat hewan peliharaan? Oke, semua bentuk dulu kelompoknya, ya, diskusikan. Ayo bentuk kelompoknya. Kelompok apa tadi? Kelompok kasih, kelompok sukacita, kelompok damai sejahtera. Nah, silakan melakukan diskusi ya. Nah, lihat di depan apa bahan diskusinya. Yang pertama, bagaimana cara merawat hewan peliharaan, dan yang kedua, bagaimana cara mengurangi dampak penggunaan plastik. Ibu kasih waktu untuk kalian berdiskusi 10 menit ya. Silakan berdiskusi. Nah, kalau sudah siap, nah, coba dulu kelompok 1 dulu yuk. Kelompok 1 maju ke depan. Coba presentasikan hasil dari pekerjaan kalian. Kelompok 1 kita dengarkan ya teman-teman, apa hasil dari kelompok 1? Silakan. Sebutkan 3 cara merawat hewan peliharaan. Jawaban: membersihkan kandang hewan, memberi kasih sayang pada hewan, memberi perhatian kondisi hewan. 2. Tuliskan 2 dampak penggunaan sampah plastik. Oke, tepuk tangan. Pembuatan dan pengembangan kandang. 2. Memperhatikan kondisi hewan. 3. Memberi makan dan minum hewan. 2. Tuliskan 2 dampak sampah plastik. 1. Hewan terjerat dalam tumpukan plastik. 2. Potongan plastik bisa saja dimakan hewan. Iya, oke, tepuk tangan untuk ketiga kelompok yang sudah tampil ya. Nah, perhatikan ke depannya, bagaimana cara merawat hewan peliharaan. Tadi teman-teman kita sudah bilang, yang pertama dengan cara membuat kandang hewan peliharaan, membuat kandang, ya. Nah, yang kedua apa tadi kalian bilang? Memberi kasih sayang. Memberi kasih sayang kepada hewan, ya. Memberi kasih sayang kepada hewan. Apa lagi? Memperhatikan kondisi hewan. Iya, memperhatikan kondisi hewan. Ya, memperhatikan kondisi hewan.
sama-sama yuk. 1, 2, 3 ya. Cara merawat hewan peliharaan. 1. Pembuatan dan penempatan kandang. Iya, oke. Yang kedua apa? Memperhatikan kondisi hewan. Yang ketiga apa? Membersihkan kandang hewan. Yang keempat. Memberi makan dan minum hewan. Yang kelima. Memberi perawatan khusus. Yang keenam. Memberi kasih sayang untuk hewan. Yang ketujuh. Mengajak bermain. Yang kedelapan. Oke, sampai 7 ya. Nah, ada 7 poin yang kita pelajari hari ini mengenai cara memelihara hewan peliharaannya. Bagaimana cara memelihara hewan peliharaan? Yang pertama tadi yaitu dengan membuatkan kandang hewan. Lalu yang kedua apa? Memperhatikan kondisi hewan. Yang memelihara itu akan apa? Sakit kalau misalnya hewan peliharaan kita itu kotor ya. Baik, dampak penggunaan plastik itu pada dasarnya dampak penggunaan plastik itu yaitu bisa membuat hewan mati ya. Karena banyak hewan-hewan yang apalagi yang ada di laut sana, mereka tidak sengaja termakannya sampah plastik itu. Lalu apa yang terjadi? Hewan itu tidak bisa mencerna sampah plastik yang ada di perutnya. Lalu apa yang terjadi? Mati. Kasihan kan? Kasihannya? Kasihan tidak? Kasihan, Bu. Iya, kasihan kalau hewan-hewan itu akan mati. Nah, contoh itu, dia dulu di gambar. Di depan itu. Nah, itu karena apa itu? Dampak apa itu? Dampak penggunaan. Iya, dampak penggunaan plastik bagi fauna airnya. Banyak hewan-hewan yang ada di laut itu terjerat dan mereka memakan plastik itu tetapi tidak bisa dicerna oleh perut. Ya. Ya, dampak berikutnya yang bisa kita rasakan jika kita membuang sampah plastik sembarangan, maka apa? Ekosistem alam termasuk fauna akan mengalami dampak yang buruk ya. Seperti yang tadi banyak hewan-hewan yang tidak sengaja memakan sampah plastik itu, akhirnya sampah plastik itu tidak bisa dicerna oleh hewan tersebut. Lalu yang kedua apa? Kalau kita membuang sampah sembarangan ya, membuang sampah plastik sembarangan, coba dulu mana tadi plastiknya. Nah, kalau kita membuang sampah ini sembarangan, coba dikumpulkan. Ini. Nah, oke, udah. Nah, ini adalah contoh plastik yang kita gunakan sehari-hari. Kita buang ini, lalu apa? Kita lihatlah lingkungan sekitar kita kok kotor. Nah, kalau sudah bertumpuk seperti ini, apa yang terjadi ketika datang hujan? Yang terjadi itu banjir. Kalian tahu tidak di Kalimantan? Di Kalimantan itu sekarang sedang banjir. Karena apa? Karena adanya penebangan hutan, lalu adanya pembuangan sampah sembarangan. Maka anak-anak ibu jangan buang sampah sembarangan ya. Iya? Saya mau bertanya? Iya, silakan anak ibu. Mengapa bisa banjir? Oke, ya tadi ibu sudah jelaskan tadi mengapa bisa banjir karena kita membuang sampah sembarangan. Kalau kita tidak membuang sampah sembarangan, tidak akan banjir. Contohnya sampah-sampah plastik itu yang ada di rumah kita itu kalau kita buang, maka saluran-saluran air itu akan apa? Tersumbat. Akhirnya ketika datang hujan, air akan tersumbat, tergenang ya. Oke. Nah, baik, kita akan melanjutkan. Kita akan masuk ke diskusi kelompok. Ibu akan bagi ya untuk diskusi kelompoknya. Nah, untuk kelompok pertama ini ya lembar kerjanya untuk diskusinya dikerjakan.
silakan maju dulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Buat hewan peliharaan, 1 memberi kasih sayang, 2 memberi perawatan khusus, 3 membersihkannya. Kelompok 2 silakan maju ke depan. 1. Memberi makan anjing. 2. Melihat kondisi hewan. 3. Memberi perawatan khusus bagi hewan. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Suaranya dikuatin ya. Ya, silakan maju ke depan. Ya, di sini aja, di sini aja. Agak ke tengah. Ya. Nama kelompok damai sejahtera. Nama hewan kelinci. 1. Sebutkan 3 cara merawat hewan peliharaan tersebut. 1. Membuatkan kandang. 2. Memperhatikan kondisi hewan. 3. Memberi makan dan minum hewan. 2. Tuliskan 2 dampak penggunaan plastik bagi fauna tersebut. 1. Potongan plastik bisa saja dimakan oleh kelinci. 2. Kelinci bisa saja terjerat dalam tumpukan sampah plastik. Buatlah slogan dengan tema melestarikan fauna dan presentasikanlah di depan kelasmu. Kurangi kantong plastik untuk masa depan. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya, baik. Sudah akan masuk ke kesimpulan hari ini ya, kesimpulan materi kita hari ini. Nah, kesimpulannya silakan anak ibu. Kesimpulan, Tuhan menciptakan keragaman fauna untuk kita jaga dan pelihara. Cara merawatnya dan caranya. 1. Pembuatan dan penempatan kandang. 2. Memperhatikan kondisi hewan. 3. Memberi makan dan minum hewan. Kita harus bersyukur atas keragaman fauna. Iya, tepuk tangan untuk Ezra yang sudah menjawab ya. Sudah cukup? Iya, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu adalah kita harus bersyukur karena Allah menciptakan kepada kita beragam-ragam fauna atau hewan, dan kita harus bisa memelihara hewan tersebut. Jangan membuang sampah sembarangan. Oke anak-anak ibu, sekarang kita sudah mengakhiri pelajaran kita. Silakan dulu semua berdiri, kita mau bernyanyi.